lagi di ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Ini ada yang baru dan lucu dari keluarga presiden. Lah omongan bapak sama anak kok ya nggak nyetel. Raklop, blero, ya, sumbang dalam bahasa nada. Kata si bungsu, bapaknya akan turun gunung pada kampanye pilkada Oktober mendatang. Wah ya kok kayak Pak B ya turun gunung. Yang pantas jadi pertanyaan itu yang ngapain presiden bakal berkampanye buat calon kepala daerah PSI? Ngapain? Karena yang bicara ketua umum PSI sama statusnya anak bontot, terus Mbak Yus kudu percaya ngono. Ora aku percaya Gusti Allah. Musre ning ngono kuwi. Biasanya anak ragil atau anak terlahir belakangan itu pada disayang orang tua. Artinya apa yang diminta mesti direalisasikan. Namun Pak Jokowi malah merespon bila kampanye pilkada itu jadi urusan PSI. Wait Pak. Jadi yang bener yang mana gitu. Yang bener itu gimana? Iya, wes mulai main drama lagi nih kepala negara ini. Persis kayak pas waktu mau pilpres. Bagi yang lupa, nih Mbak Yus ingatkan. Dulu si bapak sama anak mbarepnya kompak bahwa Mas Gibran nggak akan nyapres. Intinya ikut pilpres. Waktu itu alasan bapaknya belum cukup umur dan rung pengalaman. Sehingga percaya beliau pernah bilang begitu, jejak digitalnya banyak. Silahkan dicari. Bukan hanya dalam bentuk berita, tapi videonya juga ada kok gitu loh. Oke wes, golek parangosan ora percaya. Si anak sendiri yang bilang ikuti arahan ketua umum, gitu. Manut perintah katanya. Wis tegak lurus pokoknya. Alah, jebule kabeh diprank. Dikerjai termasuk ketua umum PDIP yang disebut-sebut arahannya akan dipatuhi. Wis tegak lurus kuwi mau. Jebule menggok. Bareng belanjane gitu ya enteng saja sikapnya. Pura-pura lupa pernah gitu loh. Makanya di soal mendatang, benarkah Pak Jokowi tidak akan turun gunung cawe-cawe membantu PSI untuk memenangkan pilkada? Ayo. Mbak Yus kita disangsi, nggak yakin. Ini mesti drama lagi, buat main-mainan sekalian tes case ya, cek ombak. Gimana sih respon rakyat kan seperti itu? Percaya beneran gitu? Atau faktanya nanti ya ditipu lagi? Bila sebelumnya itu ngapusi itu bukan beban, maka lain waktu ngapusi itu bukan perkara besar. Kita nggak boleh gelo, sedih, apalagi menyesal. Lah memang ternyata tipu menipu itu mungkin biasa dalam kehidupan keluarga politisi. Sekali lagi mungkin loh ya, mungkin gitu loh. Ini tidak karena Mbak Yus gak bisa move on, tetapi sama-sama menjaga ingatan sekalian kewarasan kita dalam berpikir untuk jaga-jaga. Jangan sampai kita memilih kepala daerah yang didukung orang yang sukanya tipu-tipu. Padahal kita semua itu tinggal di negara yang nyata. Yang kekayaan yang kekayaan alamnya beneran asli. Yang kemampuan dan sumber dayanya sangat luar biasa. Lah kok bisa-bisanya yang nipu-nipu itu bisa membohongin kita, ya kan? Kedepan mestinya tidak terperosok kedua kalinya. Wah, nek nganti keperosok ya kita berarti lebih bodoh dari kedelai tempe. Kedelai maksudnya, keledai maksudnya. Masa sama hewan kita kalah ya kan? Memalukan dong gitu. Bagi Mbak Yus, Pak Jokowi tetap akan keliling dari panggung ke panggung kampanye mendukung calon kepala daerah yang didukung PSI. Baik calon wali kota dan wakilnya, calon bupati, wakil bupati, hingga calon gubernur serta gubernur. Meski Pak Jokowi bilangnya itu urusan partai, prakteknya ya pasti ini bakal beda. Ini bapak sama anak sengaja dibuat nggak kompak. Jadi mengamati keluarga presiden itu tidak seperti yang terlihat. Sudah banyak yang bilang keluarga Pak Jokowi itu laksana emak-emak naik motor di jalanan. Sen kiri belok kanan, atau lihat spion kanan belok kiri. Oh jembok takoni loh. Dulu kan presiden sama Mas Gibran kompak bersuara nggak maju pilpres. Gini ngelihatnya gitu loh. Mereka tetap kompak.
kompak, Mas Wali maju pilpres. Ora, iya toh. Ingat kejadian Pak Jokowi mau ikut kampanye karena diperbolehkan undang-undang. Piye sesudah itu? Nggak ikut kampanye toh? Nah, ngopo Mbak Yus memprediksi Pak Jokowi turun gunung? Soalnya PSI kan nggak lolos Senayan. Makanya si Bapak mumpung pas kampanye pilkada masih jabat presiden, dia akan ikut mengkampanyekan calon dari PSI. Harapannya akan banyak kader PSI yang terpilih sebagai kepala daerah. Nah, dengan begitu maka di pemilu 5 tahun mendatang, PSI bisa meraih 4% suara alias nembus ambang batas partai lolos ke DPR. Memang targetnya itu gitu loh. Bila nanti banyak kepala daerah dari internal PSI terpilih, usai pensiun dari Presiden Pak Jokowi rasa repot-repot golek partai nggo dirinya sendiri ya kan. Dia akan menempati ketua Dewan Penasihat PSI ya toh. Nah, indikasi menguatnya PSI atau tidak tetap harus dipantau ini sih ya toh. Dalam analisa Mbak Yus, bila nanti PSI dapat jabatan kursi menteri, artinya tambah kuat. Ingat, kursi menteri loh, dudu wakil menteri. Bro Kaisang kan sudah bilang minimal dapat 1 kursi menteri. Nah, bila sekarang sudah punya 1 kursi wamen, ya akan bisa dapat 1 tuh menteri gitu ya kan. Perkiraan Mbak Yus minimal 1 menteri dan 2 wamen. Tapi bisa malah 2 menteri 1 wamen. Ya toh? Tentu masa-masa peralihan pemerintahan jadi titik krusial baik bagi PSI maupun keluarga presiden. Bila di masa peralihan terbukti akomodasi kepentingan keluarga Pak Jokowi minim, itu bentuk ancaman besar. Tanpa mendapat kursi menteri atau wakil menteri, maka itu ancaman besar. Ancaman besar. Pak Prabowo sendiri meski sedang gencar merangkul partai non-koalisi Indonesia Maju, indikasi itu makin membuktikan hubungan dengan Pak Jokowi sedang dalam masa kritis. Nyatanya sekarang ini hubungan mereka emang sedang tidak baik-baik saja. Sejak coblosan Februari lalu hingga awal Mei, ya berarti 3 bulan sudah ya kita nggak pernah lihat Pak Prabowo sama Pak Jokowi muncul berdua. Padahal sebelum pilpres sempat keduanya muncul berdua 2 kali ya toh. Belum ditambah acara seremoni. Yang diundang ya cuma mereka berdua. Lah sekarang hampir tidak pernah Pak Prabowo menemani kegiatan presiden. Apa Pak Jokowi tidak pernah ngajak? Tak jamin beberapa kali meminta tapi ajakan itu diabaikan Pak Prabowo. Toh Pak Jokowi tidak akan bicara ke media, Menhan tidak mau lagi diajak acara presiden ya. Itu akan memalukan dirinya sendiri ya. Ojo dianggap ini bukan hal penting atau krusial loh. Soalnya keduanya kan kita tahu sebelum pilpres itu saling dukung, ya kan? Nah kenapa sekarang malah berjauhan? Ini bukan seuzon atau negatif thinking. Dalam kondisi ini bukan hanya berpengaruh ke PSI saja, partainya Bro Kaisang. Namun korban yang sesungguhnya itu ya rakyat Indonesia ya, kita-kita ini juga termasuk Mbak Yus. Dengan tidak lagi muncul berdua tanda-tanda PSI nggak katut kabinet mendatang itu loh. Udah kelihatan itu tanda-tandanya orang katut. Nek PSI gak masuk kabinet itu membuktikan Pak Jokowi diprank. Dan Mas Gibran meski jadi wapres tidak diperhitungkan alias masuk kotak. Makin dilemahkan begini Pak Jokowi akan turun kampanye menggolkan kandidat kepala daerah yang diajukan PSI untuk membuktikan kalau dirinya masih punya kekuasaan, ya kan? Nah terus kita mesti ngapain? Ya nonton wae. Nek kon milih ya Mbak Yus ora wae, moh. Nek para ngoser piye? Melu Mbak Yus apa melu liyane? Segitu yang ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus, kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye.